selamat datang di Mayanaka Craft Channel. Tutorial yang akan kita buat kali ini adalah tutorial double zipper sling bag. Sling bag double zipper yang kita buat kali ini punya dua kombinasi warna. Kalau teman-teman mau buat motifnya ada di atas, kemudian polosnya ada di bawah, boleh-boleh saja, sah-sah saja, bebas. Kemudian jika teman-teman juga bisa lihat, ada kombinasi yang rata, yang rapi antara depan, samping, belakang, kemudian samping ke depan lagi, yang kesemuanya nyambung posisinya sama tingginya. Jadi tidak ada yang mana lebih tinggi, yang polos lebih tinggi atau motif lebih tinggi. Jadi semuanya berada dalam satu garis yang sama. Dan ini adalah dua zipper, yang artinya dua ruangan yang terpisah satu sama lain, jadi tidak nyambung antara ruangan satu dengan ruangan yang lain. Kita punya dua ruangan yang cukup besar, teman-teman bisa lihat, dua ruangan yang cukup besar seperti ini. Dengan handle-nya adalah handle sling bag, jadi bisa dibawa, diselempangkan ke badan, yang bisa juga diatur panjang pendeknya sesuai dengan kebutuhan. Nah, bagaimana cara buatnya? Yuk, kita buat. Kain outer kombinasi untuk tengah berukuran 39 x 26 satu buah. Kain kombinasi untuk atas dan bawah berukuran 39 x 13 dua buah. Kain inner ukuran 39 x 23 4 buah. Kain red slatting tengah ukuran 39 x 3,5 satu buah. Kemudian red slatting dengan panjang masing-masing 39 cm 2 buah, berikut kepala red slatting. Kain untuk handle 4,5 x 10 cm 2 buah. Ring D atau ring O 1,5 cm 2 buah. Handle dengan panjang 150 cm dengan pengait dan ring jalan. Lipat kain handle jadi 3, kemudian kita lipat menjadi 2. Kita balikan lipatannya sehingga lipatan berada di bagian dalam. Kemudian kita berikan penanda 1,5 cm, 1,5 cm. Kita buka, lalu kita akan jahit penanda yang kita buat. Lakukan pada kedua kain handle. Setelah selesai, lalu kita sisipkan ring O, kita lipat kembali, kemudian kita jahit di bawah ring O. Dengan hasil sebagai berikut. Ambil kain kombinasi tengah dan atas, kita posisikan di bagian atas. Jika ada motifnya, bagian bawah adalah bagian bawah dari motif. Jadi pada saat dipasang seperti ini, agar ketika dibalik bagian bawah tetap ada di bawah, kita klip, kemudian kita jahit dari ujung ke ujung. Kita buka tumpukan, kemudian kita posisikan kampuh pada sisi atas, lalu kita jahit tindas bagian sisi atas saja. Jadi kampuhnya semua diarahkan ke sisi atas, ke kombinasi atas, kemudian kita jahit tindas di bagian kombinasi atas saja, dari ujung sampai ujung. Hasilnya sebagai berikut. Perhatikan kampuhnya ada di atas, kemudian dengan cara yang sama kita pasang kombinasi bawah hingga hasilnya seperti berikut. Kita akan buat penanda tengah secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal kita pertemukan kedua ujung, pada lipatan kita buat guntingan cekris untuk membuat penanda tengah, pertemukan kedua ujung. Untuk horizontal kita pertemukan persambungan dengan persambungan, persambungan yang persambungan, lalu gunting cekris pada lipatan.
di kedua sisinya. Dengan cara yang sama buat juga penanda tengah pada kain tengah zipper maupun inner. Dengan cara melipat, kemudian digunting cekris pada lipatan. Lalu tumpuk kain tengah zipper dengan kain inner yang pertama. Inner, kemudian zipper, rel zipper menghadap ke atas, kemudian tengah zipper dengan sisi bagus kain, kedua kain saling berhadapan. Pertemukan penanda tengah dengan penanda tengah, lalu klip. Dan jahit dari ujung sampai ke ujung. Buka tumpukan, tumpuk kembali tengah zipper dengan kain inner, kali ini dengan sisi buruk saling berhadapan. Seperti ini, rapikan. Kemudian kita akan jahit tindas di bagian tengah zipper. Dari ujung sampai ke ujung. Dengan hasil sebagai berikut, bagian atas, kemudian bagian inner. Dengan cara yang sama, kembali inner yang kedua, resleting yang kedua, kita tumpuk, kemudian tengah zipper sisi yang belum terjahit kita tumpuk juga dengan sisi bagus saling berhadapan, rel menghadap ke atas, penanda tengah bertemu dengan penanda tengah, kemudian kita klip, lalu kita jahit dari ujung sampai ujung dengan kampu yang sama juga. Selesai jahit, buka, kemudian tumpuk kembali kain tengah zipper dengan kain inner, sisi buruk saling berhadapan. Rapikan. Kemudian kita akan jahit tindas di sisi tengah zipper. Ambil handle ring O, kemudian kita posisikan di tengah zipper. Buka terlebih dahulu inner hingga tengah zipper berada di tengah-tengah. Kemudian kita pasang dan kita akan jahit keliling dari handle ring O. Hasilnya, dan kita akan pasang juga handle ring O yang kedua di tepi satunya. Dengan hasil sebagai berikut. Lalu ambil inner yang ketiga, kita tumpuk dengan zipper yang belum terjahit, sisi zipper yang belum terjahit. Jadi inner, sisi bagus menghadap ke atas, kemudian zipper dengan rel menghadap ke atas yang belum terjahit. Lalu ambil kain outer. Kita akan tumpuk dengan kombinasi atas, sisi bagus kain saling berhadapan, penanda tengah saling bertemu, lalu klip dan kita jahit dari ujung sampai ujung. Buka tumpukan, tumpuk kembali kain inner dengan kain outer, kali ini juga dengan sisi buruk saling berhadapan. Lalu kita jahit tindas di sisi kain outer, kombinasi atas saja. Jahit tindas dari ujung sampai ujung. Hasilnya bagian inner. Kemudian ambil kain inner yang keempat, kita tumpuk dengan sisi zipper yang belum terjahit. Inner dengan posisi yang sama, kemudian zipper dan kain outer di sisi yang belum terjahit. Outer kombinasi yang belum terjahit. Penanda tengah saling bertemu, sisi bagus kain saling berhadapan, lalu klip dan jahit dari ujung sampai ujung. Pada bagian ini agak sedikit berbeda. Kita akan buka terlebih dahulu red slatting. Untuk mempermudah proses jahit tindas, kita buka red slatting. Kemudian pertemukan
kain inner dengan kain outer, sisi buruk kain saling berhadapan. Rapikan. Kemudian kita akan jahit tindas dari ujung ke ujung di sisi kombinasi atas dari outer. Kita akan pasang kepala resleting pada zipper yang masih tertutup. Kita buka sedikit, kemudian kita masukkan kepala resleting hingga tarik hingga ke tengah. Kemudian kita akan gabungkan zipper yang terbuka dengan outer berada di dalam. Kita masukkan kepala resleting. Kita tarik sampai ke ujung, sampai keluar untuk menutup zipper terlebih dahulu. Kemudian kita buka sedikit dan kita masukkan kembali kepala resleting dan kita tarik sampai tengah. Kita akan gabungkan inner. Kita punya 4 inner, 1, 2, 3, dan 4. Dan kita akan gabungkan masing-masing inner dengan resleting berada di tengah. Pertemukan penanda tengah dengan penanda tengah. Dan kita akan jahit. Untuk inner yang pertama, kita akan jahit dan sisakan lubang pembalik di tengah. Jadi jahit, kemudian berhenti, kita berikan jeda di tengah-tengah, lalu kita jahit kembali sampai di ujung sehingga tercipta lubang pembalik di tengah. Untuk inner yang kedua, kita gabungkan dengan zipper berada di tengah, penanda tengah saling bertemu, kemudian kita jahit dari ujung ke ujung tanpa menyisakan lubang pembalik. Jadi rapat kita jahit dari ujung sampai ujung. Kita akan kerjakan bagian outer terlebih dahulu. Bagian outer, kita pertemukan penanda tengah dengan bagian tengah dari zipper tengah. Seperti ini. Kemudian kita klip di dua sisinya. Kita klip. Kemudian kita akan jahit bagian outer. Kita buka terlebih dahulu. Kita buka hingga tengah zipper berada di tengah. Kemudian kita akan jahit bagian outer. Tetapi kita tidak bisa jahit langsung, tetapi sedikit demi sedikit. Dengan cara bagian outer saja kita jahit sampai di jahitan, sampai di ujung jahitan. Begitu juga dengan bagian outer yang kedua, dari ujung sampai tengah jahitan, dari tengah jahitan sampai ujung kanan dan kiri bagian outer kita jahit. Perhatikan posisi berhentinya dan posisi mulainya kembali. Dan jika diperhatikan, bagian tengah masih ada jeda, belum terjahit secara lengkap. Kemudian kita buka outer dengan inner kita buka, kemudian di bagian tengah-tengah zipper kita jahit. Mulai dari jahitan ke jahitan, kanan dan kiri. Jadi tidak langsung dari jahitan ke jahitan di zipper tengah, hingga di bagian belakang juga masih belum terjahit secara lengkap. Kita akan kerjakan terlebih dahulu bagian inner. Pertemukan persambungan kedua inner dengan bagian tengah dari zipper. Bagian tengah dari zipper kita pertemukan, kemudian kita berikan jarum pentul pada inner di kedua sisinya. Dan ini kita lakukan untuk semua inner kanan, kiri, dan inner yang kedua. Pertemukan persambungan inner dengan tengah dari zipper, lalu jarum pentul sehingga kita punya 1, 2, 3, kemudian tengah zipper 3, 4 saling berhadapan. Di sisi satunya juga sama, 5, 6 tengah zipper 7 dan 8. Lalu kita jahit inner
Juga tidak bisa langsung jahit penuh, tapi sedikit demi sedikit dari persambungan atau dari jahitan, dari ujung sampai ujung jahitan, kemudian dari ujung sampai ujung jahitan. Dan ingat bahwa bagian tengah zipper tetap tidak boleh ikut terjahit bersama. Perhatikan awal dan akhir dari proses jahit inner yang hampir mirip dengan proses jahit pada outer. Berhenti. Kemudian kita lanjutkan ke bagian yang lain. Kita cari posisi yang paling memungkinkan agar jahitan bisa dilaksanakan. Sehingga kita punya inner-inner yang sudah terjahit walaupun belum terjahit secara tanpa putus. 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kita akan gabungkan jahit inner yang berhadapan. Kita jahit tanpa putus, menyelesaikan jahitan yang masih terbuka. Kemudian saling berhadapan, yang saling berhadapan jangan sampai terjahit, saling berhadapan seperti ini. Kemudian kita jahit bagian yang belum terjahit, jadi gap-gapnya, jeda-jedanya kita tutup. Ingat jangan sampai menjahit bagian tengah zipper. Kita lakukan untuk kedua sisi hingga hasil akhir di bagian outer jahitannya saling menyambung. Kemudian pada bagian outer kita buat kotak di tiap-tiap pojokan seukuran 7 cm. 7 cm, perhatikan 7 cm. Kemudian untuk kampuh di samping kanan dan kiri tidak dihitung. Tapi untuk ke bawah langsung 7 cm. Perhatikan posisinya. 7 cm. Dan kita lakukan untuk setiap sudutnya. Begitu juga pada bagian inner. Kita buat 7 cm. 7 cm. Ada 8 kotak 7 cm. Kemudian kita gunting sesuai dengan garis kotak. Kita gunting pada inner. Ada 8. Kemudian kita juga gunting pada outer. Ada 4 kotak di outer yang akan kita gunting. Kita kerjakan outer terlebih dahulu. Kita pertemukan pojokan ini. Kita pertemukan seperti ini. Pertemukan persambungan dengan persambungan. Persambungan dengan persambungan. Pastikan bahwa persambungan bertemu dengan persambungan. Kemudian diklip. Maka kanan dan kirinya akan mengikuti. Jadi yang paling diperhatikan yang pertama-tama adalah persambungannya. Harus bertemu persambungan dengan persambungan. Pastikan benar-benar bertemu persambungan dengan persambungan, kemudian klip. Sedangkan kanan dan kiri akan mengikuti. Ini kita lakukan untuk keempat sudut dari outer. Untuk menjahitnya, saya akan memulai menjahit dari persambungan di bagian yang warna hitam dulu. Jadi di semua saya jahit dari persambungan, tepat di persambungan untuk mengamankan persambungan agar tidak bergeser. Kemudian saya jahit di kombinasi atas dan bawah terlebih dahulu. Dan ini saya lakukan untuk keempat sisinya. Jadi bagian kain motif ditinggalkan. Setelah selesai baru kita kerjakan bagian kain motif. Dari persambungan juga dijahit dari persambungan. Kita jahit keempat sisinya. Dan jika teman-teman punya label, bisa dilipat, kemudian disisipkan. Perhatikan bagian atas atau bagian bawah dan jangan sampai labelnya terbalik. Oke, semua sudah, bagian outer sudah. Sekarang kita akan menjahit bagian inner. Tetapi agak sulit, jadi caranya adalah kita buka resleting dari lubang pembalik.
Masukkan tangan ke lubang pembalik, kemudian buka resleting, baik resleting pertama maupun resleting kedua, sampai kedua-duanya terbuka untuk memberikan ruangan ketika kita menjahit bagian pojokan dari inner. Lalu gabungkan pojokan-pojokan, kita rapikan, kita gabungkan sama seperti pada outer. Agak sedikit sulit karena posisinya saling berdekatan dan lebih banyak dari outer. Kemudian kita bisa berikan jarum pentul, sematkan jarum pentul agar tidak bergeser. Agak sedikit rumit juga karena cukup banyak, tapi bisa dilakukan sehingga kita punya 8. 1, 2, 8 pojokan, 2, 3, 4, sisi satunya, 5, 6, 7, dan 8. Kemudian kita jahit. Cari posisi yang memungkinkan jahitan bisa dilakukan. Jangan lupa untuk melepaskan jarum pentul pada saat proses jahit. Boleh menjahit dari sisi manapun, dengan posisi apapun, senyaman kita, sedapatnya kita menjahit, sedapatnya mesin menjangkau kain untuk dijahit, sehingga semua pojokan, ke-8 pojokan bisa terjahit dengan baik. Semua bagian sudah terjahit. Inner ada 8 pojokan yang sudah terjahit. 4, 5, 6, 7, dan 8. Begitu juga dengan outer, ada 4, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian masukkan tangan ke lubang pembalik, kita balikan tas melalui resleting yang juga terbuka. Kita keluarkan bagian outer dengan tangan masih di dalam lubang pembalik. Kemudian kita dorong pojokan-pojokan agar membentuk bagian pojok-pojok dari outer. Kita dorong dari dalam setiap pojokan dari outer. Kemudian masukkan inner tanpa lubang pembalik, rapikan, dan inner dengan lubang pembalik. Kita keluarkan kembali inner dengan lubang pembalik, kemudian kita lipat kampuh lubang pembalik, kemudian kita klip. Lalu kita jahit lubang pembalik untuk menutup lubang pembalik. Masukkan inner, rapikan. Kemudian kita bisa pasang handle pengait pada ring O, sehingga sling bag double zipper kita sudah selesai dibuat. Terima kasih.